Ini kecewanya luar biasa ini Mas. Kalau ini waktu terjatuh sampai bawah. Tapi ketika bisa mengatasi itu, dia bisa tinggi lagi. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Amin. Siap Om Hao. Ya, Ini kita obrolan santai tapi kita udah berdiri lagi nih. Posisi berdiri di depan whiteboard. Iya. Ini artinya kita hari ini akan ada kelas online bareng Pak dosen. Iya. Tapi yang depan nggak boleh disingkat. Iya. Kita kelas online lagi, kelas metafisika lagi hari ini. Berarti ini kita udah bab 2 ya Om? Ini sekarang kita masuk bab 2. Masuk bab 2. Iya. Ini paling banyak ditunggu-tunggu juga Om Hao pembahasan tentang ini. Tentang kita mau bahas tentang weton. Iya. Benar ya Om? Aku nyebutnya weton. Iya, dan nanti pas kita bahas ini ya, Mas Dova dan Sobat Javanika yang ada di sisi semua, nanti kita akan ketemu hitung-hitungan. Waduh, Ya, siap Om. matematika banget ini nanti. Ha-ha. Tidak ada, ya ada sedikit cerita-cerita sejarah, tapi kebanyakan matematika. Dan semoga nanti kita bisa membuat Sobat Javanika senang dengan matematika. Wah, Karena menarik ini nanti akan kita hitung-hitung tentang peruntungan, rezeki, dan juga jodoh. jadi ya, hitungannya langsung bermanfaat. Cuman memang hitungannya aku tadi sempat dijelasin sedikit sama Om Hao. Lumayan rumit memang. tapi ini secara ini maksudku gini, hitungan matematika ada rumusan, ternyata weton ini juga ada rumusan. Iya. Dan kalau selama kita kuliah, selama kita sekolah, hitungan matematika itu kita bingung hitung apa sih sebenarnya. Nah, ini tadi aku sudah dikit dikasih kisi-kisi sama Om Hao. Kita bisa langsung tahu nih. Hitungannya itu langsung bisa ngitung tentang asmara, rezeki, jodoh juga ya Om ya. Iya. Ini menarik sih. Peruntungan, pengapesan juga. Wah, Dan kalau kita ketahui selama ini weton kan paling untuk karakter orang ya. Ternyata juga bisa untuk pertanian, pelayaran, dan juga untuk penentuan arah tempat usaha dan rumah tinggal. Rumah tinggal juga ya. Om Hao, sebelum kita mulai, ini kita mungkin sedikit tentang kali ini membahas tentang latar belakang dulu ya Om ya. Iya, siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah. Kalau tidak tanya, saya yang tanya. Sebelum kita mulai nih Om Hao, kelas metafisikanya, ini kita pakai kemeja nih bukan dalam arti serius gimana. Kita tetap santai. Jadi ini tidak formal ya. Nggak Kita formal. sebenarnya cosplayan ala-ala anak-anak kuliah ya. Mungkin yang masih kangen dengan bangku kuliah ataupun dengan bangku sekolah. Ini kita coba bercosplayer ya. Mungkin di rumah juga bisa. Kita set ini seperti kelas, Mas. Wah, siap, mantap Om. Gitu. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini, agar ilmu ini bisa diserap dan bermanfaat, kita berdoa dahulu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kelasnya. Kita mulai kelasnya. Om Hao, kita mungkin ini panjang banget ya Om Hao. Tak tulis ya. Pembahasannya apa aja nih kira-kira yang akan kita bahas tentang weton ini? Aku juga udah penasaran sebenarnya karena aku sendiri jujur bukan orang Jawa, jadi banyak juga pengen aku belajar tentang weton ini. Iya. Bab 2 weton. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikutin, bisa belajar bersama dengan kita sampai akhirnya teman-teman bisa ngitung sendiri nanti. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Iya. Terus dalam pemulaian kita menghitung itu ada angka-angka yang menjadi ketetapan di sini. Tetapan. Iya. Itu yang patokannya. Patokannya ya, karena dalam hitungan weton itu pasti ada dua kombinasi. Pertama meliputi tentang tanggal yang berdasarkan hari yang ada sebanyak 7 sama dengan mengikuti kalender Masehi di sini. Kemudian yang kedua berdasarkan pancawarna.
Pancawarna. Ya, pancawarna adalah pasaran yang ada di Jawa, yaitu ada Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Kalau hari kan ada Minggu atau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Itu memiliki bilangan-bilangan khusus, angka-angka tetapan, yang itu nanti dijumlahkan, ketemulah hitungan weton. Maaf. Ya. Yang menetapkan siapa tuh, Om? Jadi memang ini ada satu proses panjang, tidak bisa kita jelaskan di sini karena panjang banget itu. Ada dalam beberapa serat, acuan juga, termasuk acuan-acuan dari kerajaan-kerajaan Mataram, bahkan Jawa-Jawa lama, yang memperhitungkan itu memang berdasarkan peredaran bulan, gitu, mengelilingi bumi, ya, dan juga bumi yang mengelilingi matahari. Jadi ada beberapa hitungan-hitungan tetapan di situ karena berdasarkan arah yang ada itu, ini utara, ini selatan ya Mas ya. Ya. Itu hari Minggu dimulai di sini, singkat Minggu ya. Minggu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini apa? Di sini ada Kamis dan Jumat, Sabtu. Ini searah jarum jam berputarnya. Ya, ketika ini nanti dibagi-bagi Mas, berdasarkan perputaran rotasi 360 derajat. Itu full science berdasarkan bulan, ya, bintang, bulan, matahari, dan bumi ada posisi itu. Ini panjang sekali untuk ininya. Lantas untuk pasar, ini untuk hari ya. Iya. Nah, pasaran, ya, untuk pasarannya. Ini saya pegang. Maaf, ketika saya agak membelakangi nanti. Ini untuk hari, kemudian untuk ketetapan pasar. Ini yang mungkin teman-teman tahu, Kliwon. Iya. Urutannya apa sih? Tadi aku udah dijelasin sama Om. Kliwon, Pon. Ini agak kecil-kecil nggak apa-apa ya, soalnya saya harus membagi gambar nanti. Kliwon, Pon, Pahing, Legi, Wage. Ya. Ini nanti kenapa bukan tulisan saya yang kecil, tetapi kenapa ini nanti kecil karena untuk ada penjelasan secara gambar. Ya. Dari keduanya ini, Mas, ini kalau kita lihat kan berdasarkan diagram Kartesius dalam matematika. Mulai saya. Mulai. Oke, diagram Kartesius. Satu ini dibagi 4 ya, dibagi menjadi 4 ruang. Terus ini barat, selatan, utara, timur. Ini pancer pusat tengah. Jadi mengikuti juga mata angin. Ya. Ini sebenarnya juga berdasarkan diambil itu mengikuti dengan diri manusia. Jadi ada sedulur sedulur papat, lima pancer. Sedulurnya ada 4, pancernya di sini. Ya, dan dalam penghitungannya juga jelas menggunakan teorema matematika yang berdasarkan sudut-sudut ataupun rotasi perputaran dari satu sumbu Kartesius. Jadi ketika berputar dari sini dan sebaliknya itu 360 derajat berputarnya. Kan karena setiap ruang 90 derajat pembagiannya, sehingga ada potongan-potongan untuk mengetahui perbandingannya itu. Dan semuanya itu memiliki maknanya masing-masing. Ya. Yang itu nanti akan dijelasin sama Om ya, Om ya. Ya. Kalau kayak gini mungkin masih agak bingung, tapi ini untuk dasarnya dulu aja. Untuk dasar pengetahuannya. Dasar angka-angkanya itu dapat dari mana gitu. Oke. Ya. Mulai nih, teman-teman. Ya, berarti ada 7 hari itu kita mulai dari Minggu. Ini untuk penetapan angkanya, Om? Iya. Oke. Minggu, kemudian Senin. Teman-teman kalau mulai agak-agak pusing, di-pause dulu videonya, dicerna dulu. Saya juga udah bilang tadi sama Om, kita syutingnya agak lama nih, soalnya saya harus memahami ini. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Kemudian ada lagi pasarnya. Pasaran itu berarti kita mulai dari Kliwon. Sebenarnya ini bisa acak. Tapi untuk ini kita tetapkan yang paling enak dulu Minggu. Misal mau ada Senin juga nggak apa-apa. Oke. Kliwon, Legi,
Oh, ini akan dibikin diagramnya nih Om ya? Ya, nanti kita hitung semua. Pahing, mon, dan Pagi. Nah, kalau dalam natural science ya, dalam ilmu pengetahuan alam, dalam ilmu fisika pasti ada daftar konstanta untuk pelengkap soal-soal fisika. Ya. Di sini pun ada daftar konstanta untuk pelengkap hitungan-hitungan weton. Hitungan wetonnya. Ya, jadi minggu itu ada nilainya, Mas. Minggu itu nilainya 5. Ini agak yang terang ya. Yang hitam coba Om, biar kelihatan. Ini hitungan masing-masing harinya. Ya. Minggu 5. Senin 4, 3. Tadi Ini lihat contekan. 7, 8, dan Jumat itu 6, Sabtu itu 9. 9. Ini memang sengaja saya buat warna yang berbeda itu agar pemahamannya lebih enak, lebih cepat. Itu dalam ini karena mata kan punya visual. Jadi ketika kita ngeliat ini hafalnya cepat gitu metodenya. 5, 4, 3, 7, 8, 6, 9. Yang pasarnya Om? Ya. Nilainya di Kliwon itu ada 8. Di Legi itu 5. Pahing? Pahing itu 9. Terus Pon 7. Lagi 4. Coba Mas Dova dicek dulu. Pakai ini catatannya. Coba cek. Karena saya benar-benar harus menghafal kalau ini harus tahu karena hitungannya biar cepat. Iya benar Om. Cocok ya? Om udah di luar kepala nih kayaknya. 85974, 85974. Ya. Yang paling besar itu pahing berarti. Oke, Ya. Om, coba dilanjut. Ya. Berarti ini nanti akan kita sajikan di sini. Kita akan bikin kolom dan baris. Kalau dalam matematika ini dikenal dengan matriks. Matriks. Ya. Bilangan-bilangan yang disajikan dalam baris dan kolom. Itu berdasarkan relasi dan fungsi juga. Karena ada relasi nanti ada ketemu. Jadi dasar penghitungan weton itu tanggal berdasarkan hari yang ada 7 dan berdasarkan pasaran. Itu dikombinasikan, yaitu bagaimana? Dijumlahkan mengikuti pola aritmatika. Oke. Dijumlahkan. Om, boleh dikit Om langsung Om. Ini berarti contohnya minggu dengan Kliwon. Minggu Kliwon berarti 5 ditambah 8. 5 tambah 8 berarti 13. Ini kita jumlah semua nggak apa-apa ya. 10. Ini sini ya. Ini 10, 14. Ini 12, 9. Kemudian Senin Kliwon berarti 12. 13. Nah, sehingga itu kan matriksnya. Nah, ini matriksnya udah jadi matriks nih. Kalau kita giniin nanti udah jadi matriks. Wah, kita mulai teman-teman. Dikit Om sebelum dilanjut Om. Aku melihat yang paling besar Sabtu Pahing 18 angkanya. Iya, ini akan kita masuk. Ini memang dikemas dalam matriks, yaitu memuat tentang penyajian antara baris dan kolom, bilangan-bilangan yang tertera di sini. Kemudian ini sudah kita mulai mengolah data. Berarti kita sudah masuk ke statistika. Oke. Dalam statistika kita kenal apa, Mas? Statistika rata-rata, tak tulis ini ya. Ya, rata-rata. Rata-rata itu kan berarti ada min. Yang biasanya dinotasikan seperti ini, rata. Tapi ini tidak bisa kita rata-rata karena ini memuat setiap karakter nanti di sini. Kemudian data yang sering muncul itu apa? Yang sering kalian lakukan kalau lagi PDKT? 10 tahun yang lalu ya. Modus. Iya benar. Min, modus, satu median. Nilai tengah. Oh, zaman kuliah dulu. Modus itu data yang sering muncul ini. Modus. Belum nanti ada simpangan rata macam-macam SR ini nggak kita akan bahas lah. Ketika ini kita lihat siapa yang memiliki nilai tertinggi, Mas, dan nilai terendah. Yang paling tinggi Sabtu Pahing 18. Nilai terendah. Oke, berarti
Tertinggi, XTD, tinggi. Terendah siapa? 7 Om. Lain nggak? Ada. Nanti. 7 Om. Iya ya, benar ya, ini ya. Selasa Wage. Sebagai X itu sebagai nilai variabel yang mewakili ini. Tertinggi, terendah. Ya, jadi ini nanti buat acuan teman-teman semua perhitungannya. Jadi sudah tepat ya Mas untuk ini ya, Iya. sudah tepat. Yang penting rumus ini pakem, tidak boleh diganggu gugat dan ada perhitungannya yang sudah disajikan dalam baris dan kolom, gitu. Nah, ini dari penjumlahan ini, weton ini bisa akan kita pakai fungsi-fungsi dari weton itu. Yang pertama adalah untuk mengetahui karakter. Yang kedua untuk peruntungan. Yang ketiga untuk kesialan juga bisa atau apes. Apesnya. Dan nanti juga dalam karakter ini bisa kita ketahui watak dan juga kesehatan, karir, bahkan jodoh. Om, gimana caranya dari angka-angka ini, hitungan-hitungan ini sampai bisa mendeskripsikan karakter? Ya, itu ada tabel yang menjadi acuannya. Acuannya. Ya, ada beberapa perhitungannya, yaitu di sini ada yang bilangan-bilangan ini, itu ada yang akan dibagi dengan 5. Sebenarnya akan kita cari itu sisa, Mas. Sisa. Angka sisanya. Iya, kan dulu dalam pembagian sering kita ketahui sisa dari pembagian. Dihabis dibagi berapa, itu, dan ada sisanya. Kan karena misal kita ada angka 13, itu dibagi dengan 5, sisa 3. Sisa 3 ya. 3 ini yang akan menjadi patokannya. Dan bisa kita lihat nanti dengan tabel-tabel ataupun dengan ketetapan-ketetapan. Ketetapannya, Ya, ya, jadi kalau dalam bidang teknik itu biasanya akan kita pakai untuk misal mencari tentang dasar-dasarnya seperti apa. Jadi misal orang ini, misal si A itu sisanya 12, sisa 2. Itu kita ambil ketetapannya ini, Mas. Jadi memang ada beberapa yang akan angka-angka ini, data yang sering muncul tadi. Ada beberapa tuh kalau kita lihat yang memiliki nilai weton sama. Berarti karakter-karakter ini jika kita kumpulkan yang 13 saja. 13 kita cari ini ya. Ini berarti karakternya sama. Hampir satu himpunan karakter yang sama. Gitu. Memiliki karakteristik yang sama. Walaupun di situ juga akan ada perbedaan-perbedaan yang itu akan mengupdate informasi-informasi itu. Karena sifat dari data itu nggak saklek, tapi memiliki acuan, tapi akan selalu update. Mengikuti perkembangan zaman lah berarti ya artinya. Ya, jadi kita ketahui beberapa orang-orang di sini, himpunan ini juga bisa kita mengacu pada himpunan. Bisa kita kelompokkan nanti Mas Dova. Berarti orang Minggu Kliwon itu dengan Senin Pahing. Dengan Senin Pahing. Ya, contohnya seperti itu. Tetapi ketika nanti bertemu dengan orang yang sama ini, misalkan akan memutuskan menikah, belum tentu sama. Belum tentu cocok. Sama, iya. Sehingga itu diperlukan dalam menjalin hubungan sifat saling melengkapi dalam kekurangan ataupun kelebihan. Gitu. Oke. Ya, ini bisa kita lihat dari sini semua acuannya. Ya, terus di sini tidak akan kita berikan semua ya, dalam artian kita yang gampang saja. Sisa itu pertama yang habis, yang dia dari kalipatan 5. Kalipatan 5. Ya. 5 sama 7 ya Om ya? Ya, 5 ini dan 7. Nanti akan kita ambil dulu ada 9 ada berapa. Dimana jika sisa 1 itu berarti Sri. Sri. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian jika sisa 2 itu rezeki. Gedong. Sisa ketiga itu gedong. Loro. Gedong. 4 itu loro. Loro 2 ya. Loro. Karena itu luru. Loro ya, itu 2. Loro yang satu luru. Gitu. Iya benar. Pati. Loro ya. pati. Nah, misal sebagai contoh kita X ngambil ya, kita contoh misal X itu wetonnya adalah Rabu pagi. Rabu Wage. Berarti Wage 11 ya. 11 dibagi 5 berapa Mas?
Kan 2, sisanya 1, Ya, gitu kan ya? Ya, berarti 10 bersisa 1. 1 dari ini yang kita ambil pakai seri. Ya, contohnya seperti itulah. Ini akan saya jelaskan, mungkin Mas tanya-tanya. Artinya apa Om? Gitu. Nah, iya itu Om. Ya. Ini yang aku masih belum tahu. Ini kan ketetapan ya Om. Iya, iya. Nah, Sri, rezeki, gedong, loro, pati. Pati itu apa? Iya. Jadi nanti Sobat Javanika ya, ini sudah kita bisa mulai menghitung berdasarkan ini. Jadi habis ini mungkin kalau berdasarkan tanggal lahir ya, itu sekarang bisa kita cepat menghitungnya, itu bisa kita cari di Google ada. Di Google ada, iya benar. Tinggal masukin saja. Lantas gini Mas, ini harus hati-hati ketika kita menentukan pasaran kita yang sebenarnya. Karena berdasarkan hitungan jam. Nah, Ya. itu juga jadi pertanyaan. Ya. Kan katanya setelah maghrib ya Om? Ya, jadi kalau kita melihat kalender Masehi ya, ini sebagai catatan perbedaan dengan kalender Masehi dan kalender Hijriah yang sama dengan kalender Jawa. Kalau kalender Masehi itu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Berarti dimulai start jam 12 12 malam sampai dengan jam 23.59. Terus kalau kalender Jawa, kalender Hijriah itu berarti matahari menyingsing atau senja sore jam 5. Sebenarnya ini habis asyar itu sudah masuk hitungan baru Mas. Pergantian harinya dari habis asar. Ya, jadi weton ini untuk perhitungan angkanya itu bisa kita ambilkan ya, ini sebagai acuan saja. Itu sore, ya misal kita ambil jam 16.00. Jadi ketika nanti ada orang yang lahirnya itu Senin, lahirnya pada hari Senin, dia lahirnya jam 12 siang, berarti masuknya ke Senin Kliwon. Senin Kliwon. Tapi ketika orang itu lahirnya jam 5 sore, berarti masuknya Selasa Legi. Oh, ya. Okay. Karena ngikutin pergantian harinya, ngikutin pergantian hari kalender Jawa ya Om ya Iya, berarti. Iya, seperti itu. Jadi ini turun seperti ini nanti untuk kita mengambil perhitungannya berdasarkan jam, nanti begini. Kolomnya yang kita ambil. Ya, jadi kita harus tahu kalau ada di perhitungan primbon yang lengkap, Sobat Javanika bisa memasukkan jamnya. Tapi tanya sama ibunya, masih ingat apa enggak? Jadi nanti Sobat Javanika semua bisa mulai menghitung-hitung ya berdasarkan sudah diketahui wetone kapan, lebih detail lebih baik, ada tanggalnya dan tanggal ada jamnya. Tapi nanti kalau tidak tahu, itu bisa diambil dua-duanya Mas, enggak apa-apa. Misal ternyata Om tanggal lahir saya itu masuknya Senin Kliwon, tapi saya ragu-ragu, ya udah diambil Senin Kliwon sama Selasa Legi contohnya. Terus dicari nilai rata-ratanya, diambil 2, nggak apa-apa. Jadi misal contoh ya, ini sebelum kita lanjut, Senin 2 berarti dia tibonya rezeki, terus yang ini dibagi 5, sisa 3 tibonya gedong. Berarti diambil tengah-tengahnya, diambil yang positif-positif semua. Karena dalam artian ini tidak saklek ya, menyatakan nasib, menyatakan karakter orang, kemudian watak orang, tidak 100%, tapi probabilitasnya itu 90 sekian persen. Karena sejatinya satu itu kan 1% nih Mas ya, kita boleh bilang 99,9999, tapi 0,001 itu Tuhan Maha Kuasa yang menentukan. Seperti itu. Itu kalau misalnya kita jam lahirnya nggak tahu ya Om. Ya. Karena pergantian harinya itu setelah asar. Setelah asar, untuk kunci ya, karena kita harus hafal rumus-rumus kalau untuk perhitungan seperti ini, dan nanti pakai cara-cara interpretasi atau apa, ya, seperti itu nanti. Artinya Om, ya, Sri. Ya, Sri ini berarti seperti ini Mas, pengasihan, dikasih di sini karena nggak terus kemudian nasibnya minta dikasih, bukan. Tapi orang yang memiliki sifat asih. Orang-orang seperti ini biasanya yang memiliki karakter dia disukai banyak orang, menjadi pusat dari orang, pusat pandang. Biasanya good looking, contohnya gitu, pinter ngomong dan macam-macam. Dan orang yang ketemu dengan banyak karakter orang juga, sehingga untuk mencapai rezeki harus memiliki banyak koneksi. Koneksinya harus banyak, networkingnya harus luas. Ya, kalau nggak bisa networking,
rezeki nggak ada yang datang. Oh. Hambar, Mm-mm. pas-pasan urapnya. Mm-mm. Tetapi kuncinya untuk mencapai itu adalah tanggung jawab dan bisa dipercaya. Kalau yang punya karakter Ya. hasilnya itu Sri. Ya, karena ujiannya orang ini pasti orang Jawa bilang tuh pelin-pelan, nggak punya pendirian tuh ujiannya. Mm-mm. Jadi harus karakternya harus kuat dulu. Mm-mm. Karena kalau nggak punya karakter yang bagus, sekali mungkin berkhianat, Mm-mm. sekali nggak nerusin, nggak akan dipercaya orang, rezekinya mampet, Mas. Karena rezekinya itu dari koneksi. Iya. Jadi yang 5 ini kita ambil lebih untuk ke watak individual. Mm-mm. Gitu. Nanti kita untuk watak pasangan kita ada lagi nanti Oke. hitungannya. Rezeki. Rezeki. Ini orang yang kaya gimana nih Om? Enggak, kebalikan dari ini. Rezeki itu orang mau nggak mau kerja, malas-malasan di rumah, kayak sekarang mungkin dari rumah online atau apa, rezekinya ada terus, Mas. Oh, nggak putus-putus gitu. Ya, walaupun nilainya itu mungkin Sobat Javanika, rezekinya kan datang terus. Oh, enggak. Rezeki itu kan macam-macam ya, bisa kesehatan apa-apa macam-macam, Mas. Ya, jadi orang yang punya ngerejekeni itu rezeki bisa datang dari mana aja. Gitu. Tapi bukan berarti juga harus malas-malasan. Kalau misalnya Iya, semakin giat, berarti Semakin dia lebih bagus. semakin Iya, gampang karena rezekinya. tawaran-tawaran akan datang dengan sendirinya. Oh, Ibarat kata di rumah nggak ngapa-ngapain aja, ada lah. ada. Iya. Seperti itu contohnya. Diberikan kelancaran untuk itu semua. Rezeki. Yang nggak boleh apa, Mas? Iri hati. Penyakitnya itu. Penyakitnya itu. Iri Jadi hati. ketika membandingkan dirinya dengan orang lain, dia nggak bisa move. Itu. Tapi rezekinya ada aja. Ada macam-macam ya rezeki. Walaupun sehari cuma dapat 50.000 itu ya rezeki hitungannya. Jadi rezeki nggak kita patok pada nominal. Oh, terus rezekinya kayak raya dapat 1 miliar ya enggak. Saat 1.000 rupiah itu juga rezeki loh, Mas. Rezeki gitu. Jangan sepelekan. Ya. Ketiga, gedong. Gedong itu kan gedongan. 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 Orang kaya berarti. Ya, ini memang punya dari lahir sudah memiliki bakat istimewa contohnya yang itu bisa menunjang rezekinya. Dan orang ini juga kuncinya harus andap ansor ataupun harus low profile, Merendah. merendah. Jadi ketika ini nanti ada di atas, ada di gedung itu gedung itu kan tinggi, Mas. Nggak boleh lupa sama bawah. Cuman baik ini sama ini kadang ngirinya ke sini. Oh gitu. Ya, karena kadang mereka dapat berapa nggak bersyukur nih. Ini kadang nggak bisa dipercaya. Tapi orang ini bisa memegang amanah. Oh, Iya. kekuatannya itu. Kekuatannya itu. Kelemahannya kalau tidak rendah diri. Ya, tidak rendah diri. Nggak bisa low profile. Itu akan menjadi taruhannya ini. Karena basically orang ini memang sudah terlahir memiliki balungan gajah atau balungnya besar. Balung besar di sini bukan tulangnya gede, Mas. Tapi balung udah jadi bakat orang kaya. Atau orang yang memiliki derajat yang tinggi. Ini Pemimpin juga. pemimpin bisa leader. Jadi tidak kemudian kita ibaratkan ini semua dengan harta benda enggak ya, Mas ya, macam-macam di sini. Jadi bisa mengayomi juga. Ya, oke, ya agak berisik ya. Mohon maaf. Maaf ya teman-teman. Iya. Lagi ngebangun rumah sebelah Iya, kayaknya. gedong. Gedong. Ini kok serem ya, Mas ya? Loro, setahu aku Ya. artinya kan sakit. Ya, loro. Loro. Loro itu memang sakit bener. Sakit di sini ya bisa kita sakit secara ragawi ataupun rohani atau dalam batin ataupun lahir. Bisa seperti itu. Roti, silakan. Baik, maaf ya teman-teman ya sekali lagi. Maaf. Ya, ini kalau ruang kelas ini nyantai kok kita, maksudnya mau ngomong sendiri juga bebas kalau saya. Tapi tetap fokus ya. Tetap fokus, ya. Kalau buat aku sendiri merasa ini buat aku sendiri ya, ini penting banget sebenarnya karena baik untuk kita mengenal diri sendiri Ya, ya. Om. ya. Loro Om. Nah, loro ini di atas dari semuanya, Mas. Jadi ada kesakitan. Sakit di sini bisa sakit waktu menjalani hubungan, dikhianati mantan, Waduh. di PHP, di ghosting itu kan sakit. Iya. Jadi bukan sakit terus sakit-sakitan macam-macam ya. Kita Mengartikan. menerjemahkan ini mungkin ada teman-teman lain ya yang mungkin mengartikan dengan weton kok beda Om ini dengan versi atau Mas Dova dengan kisah Tanah Jawa ya. Kita di sini punya beberapa asumsi ataupun pendapat sendiri-sendiri, Iya. tetapi semuanya berdasarkan kitab-kitab primbon juga dan beberapa serat Jawa. Jadi kita ambil yang mendekati karena sekali lagi kita bilang berdasarkan hitungan statistika dan probabilitas. Oke. Probabilitas kan kemungkinan. Ya. Situ. Om Hao, kita lanjut Om Hao. Loro belum selesai, Mas. Loro. Nah, ini orang yang harus bertati rakat.
Jadi teman-teman kalau nanti ada hitungannya atau hasilnya kok 4 jangan berkecil hati. Ini mungkin kalian untuk tirakat ataupun untuk berjuang, survival, struggle yang luar biasa. Karena ketika itu nanti diraih, hasilnya melebihi ini mas. Oh gitu. Ya, jadi loro di sini adalah cara kita untuk mencapai kebahagiaan. Tuh. Dari sakit itu kan pasti nanti ketemunya bahagia, sehat. Dan itu bisa jadi lebih besar hasilnya. Tapi ini juga harus disertai macam-macam mas, tirakat, laku ritual, contohnya berdoa. Karena ketika pantas waktunya yang diberikan tepat, maka alam semesta dan Tuhan akan mengabulkan. Tapi ini harus memiliki jalan yang terjal. Berbeda dengan ini yang memiliki satu karakter yang atau satu watak yang positif gitu boleh dibilang. Tapi ini akan banyak positifnya, tetapi harus melakui hal-hal yang menyakitkan dulu. Oke, gitu. Teman-teman pasti di rumah nih udah mulai ngitung-ngitung sendiri. Iya, nanti dicocokin ya. Melihat matriksnya, terus hitung-hitung nih. Soalnya kameramen di sini juga udah mulai hitung-hitungin sendiri nih. Om, yang terakhir Om, ini serem nih. Ya, Pati itu memang akan mengacu dengan sesuatu yang berkaitan dengan kematian. Tapi kematian bukan terus mortalitas atau meninggal ya, lepas dari raga, bukan seperti itu. Mati di sini macam-macam mas, bisa mati perasaan, bisa mati kehidupan. Juga bisa mati sandang pangan. Jadi cobaan-cobaan itu berkaitan dengan kematian-kematian. Contohnya seorang pengusaha yang dia membuka usaha, kemudian misal posisi maaf ya seperti kondisi sekarang pandemi gitu, tutup, bangkrut. Jadi harus memiliki satu perjuangan juga, cara juga untuk membuka itu. Jadi sebenarnya loro sama pati hampir sama. Cuman kalau ini kan harus disakiti, ini harus dimatikan. Bisa jadi usahanya dimatikan, pasangannya juga bisa gitu, terus mencari yang lebih baik, tetapi gantinya juga sama. Ya, dan bagaimana untuk kita melepas ini ya, biar tidak yang mendapatkan hasil hitungannya itu. Ya, ini harus diruat mas. Untuk yang khusus pati ya, ini harus diruat. Seperti contoh, misal orang yang lahirnya Minggu Legi kan jatuhnya di pati. Berarti untuk meruat itu harinya milih yang mau apa. Misal mau rezeki. Oh, cari yang sisa 2. Senin Kliwon nanti diruat. Diruatnya di hari ini. Ya, ini tidak terlalu saklek ya, tetapi ada solusinya. Tenang di situ. Jadi ada kombinasi yang seperti numerologi, berdasarkan tradisi Tionghoa contohnya, ada yang pakai astronomi juga bisa digabungkan mas di sini. Jadi ini salah satu metode caranya saja, tetapi nanti ketika kita ketemu ternyata kok seperti ini jangan 100% dipercaya dulu. Tetapi ini menjadi rambu-rambu. Iya, benar. Aku malah merasanya ketika kita udah kenal dengan diri kita sendiri, misalnya tadi kita Sri ini karakter kita seperti apa, berarti harus banyak teman, kita akan lebih mudah untuk mendatangkan untuk seperti itu ya. Termasuk juga yang pati ini ya Om. Kalau kita udah tahu saya pati ini, gimana caranya, segala macam. Dan diterima ya, menerima, accepted. Jadi kalau harus diruat tadi seperti kata Om, ya tinggal diruat, dicari harinya. Ya, jadi kita mempersiapkan sesuatu buruk itu untuk yang baik. Jadi sebenarnya kenapa seperti ini? Karena kita memiliki satu cara pikir ya mas ya, kita memikirkan itu yang terburuk yang akan terjadi. Karena kenapa kita memikirkan yang terburuk? Ketika kejadiannya benar-benar buruk, kita sudah siap. Tapi jangan memberikan yang terbaik. Karena ketika kita memikirkan yang terbaik, yonek jadi. Kalau tidak, yang terjadi kita nggak siap dengan resiko buruk tersebut. Dan akan kecewa jadinya. Ya, gitu. Karena ini kecewanya luar biasa ini mas. Kalau ini waktu terjatuh sampai bawah. Tapi ketika bisa mengatasi itu, dia bisa tinggi lagi. Ini orang yang kuat-kuat sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang kira-kira susah move on, cuma dilihat botolnya mungkin loro. mungkin. Ya. Nah, ini nanti juga bisa dipergunakan untuk menghitung pasangan juga, Mas. Pasangan. Iya, untuk menghitungkan pasangan. Nah, ini yang kedua kelipatan 7, Mas Dova. Kelipatan 7. Ya. Itu acuannya Om Hao. Ya, ada apa saja? Satu itu temu ya, apa? Pasti ya. Pasti. Jodoh. Padu. Pegat. Pati besan. Bener ya? Iya, pati. Pati besan. Pati sama, hampir sama. Gunem. Kan, terakhir ratu ya? Terakhir ratu.
Nah, ini lebih ke pasangan Mas, berdua. Kalau yang ini 7. Ya, lebih ini sebenarnya digunakan untuk pasangan juga bisa, untuk individual juga bisa. Ini pun sama, tetapi ada rujukan-rujukan ini lebih ke watak pribadi, ini untuk pasangan. Ini cara hitungnya sama Om, yang habis dibagi 7 sisanya. Iya, tapi ini harus dijumlah, tidak hanya satu. Tidak hanya satu variabel. Kalau ini kan hanya satu variabel nih. Misal saya contohkan ada 2 orang ya. Misal kita taruh bawah aja. Misal ada Ani misal. Ani. Ini kita notasikan A dan Budi. Aduh. Mas Budi nih. DC. Nah. Ani, Budi. Ya, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Siap, Om. Masuk dalam analisis dan pembahasan. Karena kita sudah masuk ke soal cerita. Iya. Ya. Jadi tugas untuk Sobat Javanika nanti teman-teman semua menentukan tadi ya, tugas pertama menentukan tanggal lahir sendiri. Kalau ada yang lagi dekat atau yang sudah membina rumah tangga, pasangannya. Nanti kita belajar bersama di rumah, nanti ngitung sendiri. Siap. Seperti itu. Oke. Nanti bisa kita hitung asmaranya seperti apa. Ya, peruntungannya seperti apa, cocok atau enggak, rezekinya seperti apa. Kalaupun tidak cocok, jangan berkecil hati, karena ada solusinya. Ada solusinya, selalu ada solusinya. Oke. Dari Bapak dosen kita slow, pokoknya aman. Jangan dulu ribut-ribut sama pacarnya. Ya. Ini bahaya. Yang mau nikah, coba mulai bisa dihitung-hitung. Saya cocoknya. Terus termasuk hari, Om. Iya. Hari nikahnya juga ada. Iya. Itu kita bahas nanti ya. Ya, berikutnya. Besok ya. Nah, ini durasinya udah panjang. Ya. Jadi kita Tutup mungkin Om Hao ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Minggu depan ya. Kita nggak akan jeda-jeda, nggak akan kita potong. Minggu depan langsung kita bahas. Ya, ini berarti tugas 1, tugas siapkan untuk ini. Nanti kita akan bahas masuk ke soal cerita. Soal cerita. Iya. Siap, Om Hao. Oke. Teman-teman, kawan-kawan Javanika semuanya, ini aku pikir tadi ternyata cukup banyak hitungan, ternyata tapi masih cukup bisa ngikutin. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngikutin karena ini cukup dasar ya sebenarnya hitung-hitungannya. Karena dibagi sisa dan segala macam. Kawan-kawan semuanya coba mulai dilihat rutinnya sama tadi tugas dari Pak dosen. Dicari kalau yang punya pasangan ya, ini kalau yang jomblo aduh. Ya, atau gini Mas, ada inceran juga boleh dihitung loh. Oh iya boleh deh. Perlu diperjuangin atau enggak? Gitu. Nah, jadi kalau misalnya cocok nanti ya, diperjuangin ya, ya benar. Jadi yang jomblo juga bisa masuk, bisa ikut. Jangan berkecil hati. Oke, waduh, jadi bercanda terus nih. Kawan-kawan, terima kasih udah ngikutin kelas metafisika kita hari ini. Mungkin pengantar dulu nih tentang muton. Teman-teman mudah-mudahan udah tahu karakternya seperti apa. Next kita akan bahas tentang asmara, tentang pasangan, dan kita juga bahas mungkin dari segi peruntungan ya, untuk usaha dan segala macam. Terima kasih udah menyimak video ini. Kalau misalnya suka, teman-teman boleh like video ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah subscribe juga. 3 juta mendekati nih. Iya, masih jauh sih. Insya Allah. Insya Allah. Terus komen juga dengan komen-komen yang positif, kasih masukan-masukan buat kami semua. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman karena mungkin ada pasangan-pasangan di luar sana yang sedang mencari motornya apa nih, cocok atau enggak gitu loh kan. Om Hao, ditutup Om Hao, silakan Om Hao. Ya, ini hitungan weton bukan berarti akhir dari segalanya. Ketika kita menemukan yang tidak sesuai atau peruntungan yang buruk, tetapi tetap doa dan kekuatan serta restu dari orang tua itu penentu segalanya. Ya, boleh ditutup. Besok kelas online bersama Pak dosen kita teruskan minggu depan. Ya, setiap malam minggu. Jadi malam mingguan itu kelas online. Oke, akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumati.